dalam politik domestik kita, tentu kita tidak akan terlepas dari pengaruh politik global. Jadi saya melihat dari beberapa statement dan pandangan Pak Prabowo, dalam kepala Pak Prabowo itu sekarang, 5 atau 10 tahun, dan ini tidak hanya Pak Prabowo ya, juga ada pengamat-pengamat yang lain, yang mensinyalir 5 atau 10 tahun ke depan itu akan terjadi krisis pangan. Ada 3 krisis ya, krisis pangan, energi, dan air. Nah, 3 krisis ini bisa disebabkan oleh 3 hal. Bisa itu perang, ini kita lihat sendiri ada berapa titik panas di dunia sekarang lagi terjadi perang di Ukraina, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Yang kedua bisa disebabkan oleh perubahan iklim, dan yang ketiga gara-gara pandemi atau virus seperti COVID-19. Nah, ketika 3 hal ini terjadi, namanya sebuah negara, ya, sebuah negara itu kan masing-masing punya sumber daya, ada yang terbatas, ada yang over. Ya. Nah, apabila ini terjadi, tentu masing-masing negara akan memproteksi dirinya sendiri. Misalnya perang, misalnya pandemi, pasti akan terjadi namanya itu ada blokade darat, ada blokade laut, ada blokade udara. Nah, saya melihat, Pak Prabowo melihat yang paling fundamental dalam sebuah negara itu adalah ketahanan pangannya. Gitu. Karena apa? Jangan salah, ketika ketahanan pangan sebuah negara itu bermasalah, ini bisa mengganggu ketahanan nasionalnya. Nah, masyarakat ketika lapar itu akan sangat mudah diprovokasi. Makanya saya melihat, kita tahu hampir 40% pangan kita itu masih impor, sedangkan kita terkenal dengan negara yang agraris. Nah, di sini saya lihat bagaimana Pak Prabowo dengan semangatnya, tekannya, Indonesia ke depan akan berswasembada pangan. Makanya dimulai dari beberapa titik spot, membangun sekian juta hektar sawah ya, untuk menjadi cadangan swasembada pangan kita ke depan. Dengan catatan, swasembada pangan yang dimaksud di sini adalah swasembada pangan yang berdaulat. Ya, kita swasembada, kita cukup, tapi kan rata-rata dari impor. Itu yang saya tangkap bagaimana mitigasi atau contingency sistem yang dibangun Prabowo dalam ketahanan pangan untuk menghadapi ancaman-ancaman krisis pangan ke depan.